Halo sahabat bahasa dan sahabat belajar, selamat berjumpa lagi di Jempol Separuh. Kali ini kita akan membahas tentang kebahasaan teks biografi. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian, ciri, kemudian struktur dari teks biografi. Nah, saat ini kita akan membahas tentang ciri bahasa dalam teks biografi. Mari kita bahas satu persatu. Dalam teks biografi, kita mengenal adanya unsur kebahasaan dalam teks biografi. Ada 6 unsur kebahasaan dalam teks biografi. Apa saja itu? Yang pertama adalah kata ganti atau pronomina. Yang kedua adalah kata sifat atau adjektiva. Yang ketiga, kata kerja material. Yang keempat, kata kerja pasif. Yang kelima, kata kerja mental, dan yang terakhir atau yang keenam, kata penanda urutan waktu. Mari kita bahas satu persatu secara sederhana. Kata ganti atau pronomina. Dalam teks biografi, biasanya digunakan kata ganti orang atau biasa disebut dengan istilah pronomina persona. Nah, kata ganti orang ini dibagi menjadi beberapa jenis. Untuk memahami itu, mari kita perhatikan bagian berikut. Jenis yang pertama adalah kata ganti orang pertama. Yang kedua adalah kata ganti orang kedua dan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama bisa dibedakan tunggal dan jamak. Itu juga berlaku untuk kata ganti orang kedua dan orang ketiga. Contohnya apa saja? Untuk kata ganti orang pertama tunggal, contohnya saya, aku. Dan di jamaknya biasanya digunakan kami, kita. Kata ganti orang kedua tunggal contohnya adalah Anda, kamu, engkau. Sedangkan di kata ganti orang kedua jamak contohnya adalah kalian. Untuk kata ganti orang ketiga digunakan kata ia, dia, beliau, dan sebagainya. Sedangkan untuk jamaknya biasa digunakan mereka. Nah, dalam teks biografi biasanya digunakan kata ganti orang ketiga atau menggunakan sudut pandang orang ketiga. Unsur yang kedua adalah kata sifat atau adjektiva. Kata sifat dalam sebuah teks biografi pada umumnya digunakan untuk mendeskripsikan tokoh secara rinci dan spesifik. Contohnya, kita perhatikan kalimat berikut. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai seorang penulis handal. Contoh yang kedua, tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik. Yang ketiga, beliau merupakan sosok yang rajin dan ulet. Dari contoh ketiga ini, perhatikan kata-kata yang tercetak tebal dan miring. Ini menunjukkan contoh-contoh kata sifat atau adjektiva yang biasa digunakan dalam sebuah teks biografi. Unsur yang ketiga adalah kata kerja material. Apa itu kata kerja material? Kata kerja material adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan atau menjelaskan aktivitas fisik yang dilakukan tokoh atau subjek dalam sebuah kalimat. Contohnya, Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra. Contoh yang kedua, ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Contoh yang ketiga, demi cita-citanya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Perhatikan kata membentuk, bekerja, dan belajar. Ini semua kata-kata yang menunjukkan aktivitas fisik yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat masing-masing. Unsur yang keempat adalah kata kerja pasif. Kata kerja pasif merupakan kata kerja yang subjeknya dikenai suatu tindakan atau pekerjaan. Kata kerja pasif ditandai dengan adanya imbuhan di atau ter dalam verba atau kata kerja. Contoh penggunaannya,
Habibie dibesarkan di lingkungan keluarga yang sederhana. Contoh berikutnya, selain sebagai sastrawan, Hamka dikenal sebagai seorang ulama, ahli filsafat, dan aktivis politik. Unsur yang kelima adalah kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja mental merupakan kata kerja yang mengungkapkan suatu tanggapan atau respon atau reaksi subjek terhadap sebuah situasi, kondisi, sikap, atau peristiwa tertentu. Contohnya, Habibie semakin mencurahkan perhatiannya pada bidang teknologi pesawat terbang Nusantara. Yang kedua, mereka menghendaki Diponegoro dibuang ke Sulawesi. Dan yang ketiga, ayahnya baru menyadari bakatnya saat Rudi berusia 11 tahun. Nah, kata-kata mencurahkan, menghendaki, menyadari ini merupakan suatu reaksi subjek terhadap sebuah situasi kondisi. Selanjutnya, yang terakhir adalah kata penanda urutan waktu. Kata penanda waktu ini erat kaitannya dengan ciri khas dari teks biografi yang bersifat kronologis. Ingat, teks biografi merupakan salah satu jenis teks cerita ulang atau rekon, di mana menjelaskan suatu peristiwa masa lalu yang diceritakan secara kronologis waktu sesuai dengan urutannya. Biasanya kata penanda urutan waktu ini terdiri dari 3 jenis kata yang sering digunakan, yaitu ada kata hubung atau biasa disebut dengan konjungsi, kemudian kata depan atau preposisi, lalu yang terakhir adalah kata benda atau nomina. Kita langsung ke contohnya saja. Contohnya, kemudian ia dikenal sebagai seorang penulis andal. Kemudian di sini merupakan konjungsi atau kata hubung. Yang kedua, akhirnya ia diizinkan ke Belanda sejak 1913. Ke di sini adalah kata depan atau preposisi. Preposisi yang lain adalah contohnya misalnya di, akan, dari, dan sebagainya. Yang ketiga, waktu itu alat komunikasi sangat terbatas. Nah, kata waktu itu merupakan salah satu jenis kata benda atau nomina. Baik, itu tadi 6 unsur kebahasaan teks biografi. Semoga penjelasan ini dapat memberi gambaran Anda tentang kebahasaan teks biografi. Bila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kalau Anda menyukai video ini, silakan Anda like video ini. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya Anda berbagi kepada teman-teman lain untuk belajar bersama dengan kita. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel ini, semoga terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi orang lain. Salam manfaat, salam jempol, dan terus menebar kebaikan. Terima kasih.